Kekebalan itu kalau diartikan dengan bahasa Indonesia mungkin hampir sama dengan bercerita, ya, bercerita kepada anak-anak sebelum tidur. Jadi seperti itu. Jadi menceritakan tentang sesuatu kepada anak-anak sebelum tidur malam. Itu kira-kira yang saya pahami tentang makna kekebalan itu. Ya. Gitu. Kemudian Pak, untuk kenapa adanya kekebalan itu Pak, yang melatar belakangi apa gitu Pak? Ya, baik, yang saya pahami memang di dalam kekebalan itu ada nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi mungkin ada nilai pendidikan kepada anak, ya kan, agar supaya menjadi apa gitu kan, agar supaya menjadi anak baik. Jadi diceritakanlah kekebalan itu. Atau mungkin untuk merubah sikap anak itu. Mungkin dilihat orang tuanya, anak itu mungkin berperilaku tidak baik, lalu kemudian diceritakan tentang suatu perilaku sesuatu dengan cara berkekebalan itu. Sehingga nanti diharapkan dengan kekebalan itu bisa merubah sikap si anak itu. Itu yang saya pahami seperti itu. Berarti ada target masa depan ya Pak? Ya, saya pikir ada target masa depan. Nanti diharapkan ya dengan bercerita itu anak itu sikapnya berubah ke depannya itu. Kalau persoalan masa sikap itu kan nggak boleh instan ya, dia bertahap. Makanya kemudian ketika bercerita itu ya harus betul-betul harus menjiwai gitu, sehingga kemudian nanti anak itu bisa menyerap, bisa menginternalisasi ya kan, nilai-nilai terkandung di dalam kekebalan itu. Ya. Kemudian Pak, sejarah awalnya Pak, kekebalan itu dari mana? Kemudian bahasa apa kekebalan itu? Ya. Baik. Menurut yang saya pahami, memang itu kekebalan itu adalah sebuah tradisi yang suatu lama. Kita nggak tahu kapan itu terjadi kan. Malahan mungkin kadang-kadang ya di masa saya sendiri memang terdengar saja kekebalan itu ada, walaupun kemudian tidak dipraktekkan di dalam keluarga kami ya, karena mungkin tadi butuh skill untuk menyampaikan kekebalan itu. Jadi sudah sejak lama itu, dan biasanya kalau kekebalan itu ya digunakan, diterapkan dengan bahasa daerah sendiri gitu. Kalau di kekebalan itu kan bahasa Gayo, jadi disampaikan dengan cara bahasa Gayo gitu. Jarang kita temukan, kecuali kalau sekarang nggak tahu kita, karena sudah lama itu kan, karena sekarang udah mungkin sudah modern, barangkali mungkin kekebalan itu disampaikan dalam bahasa Indonesia, mungkin seperti itu kan, karena perubahan zaman kan. Tapi sebenarnya kalau ini tradisi ya, nilai lokal, kearifan lokal, bagusnya disampaikan dalam bahasa Gayo gitu ya. Sehingga nanti bahasa Gayo sendiri tidak hilang dari satu akar budaya suatu tempat gitu. Mungkin seperti itu. Kemudian Pak, pelaku kekebalan itu siapa gitu Pak? Apakah semua orang bisa melakukan kekebalan? Apakah hanya perempuan saja atau ulama atau seperti apa Pak? Oke. Yang saya itulah tadi sampaikan bahwa saya sendiri belum pernah mengalami itu, belum pernah mendengarkan kekebalan itu dari keluarga saya, apakah ayah atau ibu ya. Tapi mungkin itu butuh keahlian juga dalam menyampaikan kekebalan itu. Secara umum mungkin saya menduga bahwa itu boleh jadi mungkin mama gitu kan, ibu, atau mungkin kakak barangkali yang paling besar untuk menyampaikan kekebalan itu kepada adiknya. Jadi seperti itu. Jadi sebenarnya menurut dugaan saya nggak semua orang bisa berkekebalan, tapi ada skill tersendiri atau mungkin kebiasaan yang sudah dilakukan yang bisa menyampaikan kekebalan itu. Kemudian Pak, tadi kan Bapak sampaikan bahwa kekebalan itu ada target terkait karakter, tingkah laku dan sebagainya terkait masa depan anak tadi.
dan kenapa masyarakat Gayo itu lebih percaya Pak metode kekebalan Pak dalam mengubah karakter anak di masa depan Pak? Ya, baik. Mungkin persoalan ini aja barangkali ya, karena kan apa ya, kondisinya kan saat mau tidur gitu ya, jadi kondisinya itu sangat tepat barangkali untuk menyampaikan pesan yang ada dalam kekebalan itu. Jadi dalam konteks apa ya, psikologi pun mungkin ketika anak itu dalam keadaan tenang mungkin ya, kan malam itu kan udah tenang, tidak ada gangguan apa-apa, jadi sehingga menyampaikan kekebalan itu lebih efektif disampaikan ketika mau tidur itu, sehingga nanti diharapkan bisa berakibat kepada perilaku yang diharapkan oleh orang tua tadi kan, untuk berubah suka atau mungkin menanamkan nilai-nilai kebaikan yang ada dalam kekebalan tadi. Ya, seperti itu. Apa memang Pak terkait waktu tadi Pak, ya, waktunya kan menjelang tidur. Apakah memang anak itu lebih mudah menerima antara sadar dengan tidak sadar? Kan menjelang tidur ini kan antara sadar nggak sadar Pak. Ya, mungkin saya menduga begini. Jadi istilahnya apa ya? Ya mungkin itu tadi kondisinya sudah malam, sudah tenang gitu ya. Lalu anak pun tidak ada aktivitas gitu kan. Nah, jadi lebih enak menyampaikan di saat seperti itu. Mungkin seperti itu. Kemudian Pak, terkait nilai-nilai tadi Pak. Nah, ini nilai-nilai apa saja Pak yang sepengetahuan Bapak yang sudah terbentuk melalui kekebalan ini Pak? Ya, kalau dikatakan terbentuk mungkin saya nggak pernah lihat sendiri, tapi diharapkan gitu ya. Diharapkan dengan berkekebalan itu ada nilai yang terbentuk gitu. Mungkin sikap supaya lebih baik, ya kan? Mungkin tidak berbohong atau tidak mencelakai orang lain gitu. Atau mungkin ya tadi itu akan diharapkan ya kan. Atau mungkin anak itu lagi ada masalah, mungkin ada perilaku yang mungkin dia kerjakan nggak baik. Lalu dengan kekebalan ini disampaikan tentang apa ya, sikap apa yang ada dalam kekebalan itu, diharapkan anak itu tidak lagi melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik tadi. Nah, saya pikir seperti itu. Kemudian Pak, yang masyhur kekebalan di Gayo itu kekebalan apa Pak? Baik, ya tentu ada ya mungkin nilai-nilai kekebalan, cerita yang masyhur dulu, mungkin cerita Putri Pukes mungkin ya, ada cerita Putri Pukes, kemudian Atu Belah itu kan, cerita Atu Belah, kemudian juga cerita Putri Ijo mungkin barangkali yang sendiri mungkin kalau menyampaikan nggak bisa, tapi kira-kira cerita-cerita seperti itulah, legenda-legenda seperti itu yang disampaikan kepada anak-anak yang akan tidur itu. Dan mungkin banyak lagi ya kekebalan lain. Kalau itulah, karena saya nggak tahu lagi bagaimana informasi sampai sekarang, apakah tetap seperti itu, legenda-legenda seperti itu, atau mungkin sudah dikombinasi dengan cerita-cerita lain, itu belum tahu juga kan. Kayak seperti itu. Kalau untuk Putri Pukes tadi Pak, Atu Belah tadi itu nilai-nilai yang terkandung di dalam kekebalan Atu Belah sama Putri Pukes tadi apa itu? Iya, baik. Kalau apa ya? Nah ini yang pernah didengar, tapi kadang-kadang substansinya apa gitu. Kalau tidak salah nih, mohon maaf kalau keliru nanti disampaikan. Kalau keliru nanti disampaikan. Kalau Atu Belah itu apa ya? Lupa saya, tapi kalau Putri Pukes itu tentang, kalau tidak salah tentang masalah perkawinan gitu ya, tentang masalah perkawinan, apa ya, kalau memang, tapi udah lupa saya itu
Tapi itu terkait tentang masalah perkawinan itu. Jadi kalau sudah pergi itu, kalau masalah ya, itu jangan lagi melihat ke belakang. Nanti akan menjadi batu gitu ya. Mungkin terkesan apa ya, berbakti kepada apa ya, mungkin ya kalau udah nikah itu ya berbakti kepada suami. Kemudian kalau belum apa ya, kalau nggak diizinkan pulang jangan berbalik gitu. Mungkin seperti itu ya. Karena saya pun udah lama sekali tidak mendengarkan lagi cerita tentang masalah itu. Kira-kira seperti itu lah. Tapi yang jelas memang di situ ada nilai-nilai pendidikan yang bisa nanti diambil oleh anak itu. Kemudian Pak, dalam proses tadi kan menjelang tidur Pak, apakah proses menidurkan anak itu dalam bentuk ayunan atau bagaimana? Dan apakah ada alat bahan Pak yang harus dipersiapkan dulu sebelum kekebaran itu Pak, menjelang tidur tadi Pak? Saya sendiri mungkin nggak tahu proses bagaimana, tapi kalau dulu mungkin dulu kan ini ya ada di ayunan itu mungkin dulu kan dari sarung gitu sambil ini mengayunkan anak bercerita. Itulah makanya kalau seperti itu konsepnya mungkin lebih kepada mama atau ibu yang menyampaikan cerita itu ya. Saya pikir alatnya nggak ada untuk menyampaikan cerita itu, untuk berkebaran itu. Paling kesiapan dari mama itu sendiri atau siapa yang mau menceritakan itu yang mampu menyampaikan cerita kekebaran itu. Oke, seperti itu. Kemudian Pak, terkait gerakan Pak, tadi kan ada mengayunkan gerakan ayunan. Apakah ada gerakan tertentu kayak orang berzikir kan ke kanan dulu, ke kiri dulu untuk kalau untuk tujuan itu fokus sana atau apa gitu? Gini, baik. Tapi kalau tentang gerakan itu saya pun nggak tahu persis itu bagaimana kan. Kesangannya karena memang tidak mengalami, lalu kemudian tidak pernah melihat gitu, tidak pernah melihat bagaimana proses kekebaran itu. Kayak seperti itu. Jadi sudah umur 50 tahun mungkin ya, jadi belum pernah melihat secara langsung atau mungkin mengalami. Kalau kita mungkin anak-anak itu pun dibatasi umurnya ya, tidak mungkin umur apa ya, umur anak-anak bayi ya, yang kira-kira sudah bisa menyerap apa yang disampaikan oleh orang lain sampai kemudian nanti kalau di ayunan kan masih kecil gitu ya, nggak tahu apakah kemudian setelah umur berapa ya, umur TK berapa kira-kira itu saya nggak tahu, apakah juga masih diberikan kekebaran itu. Tapi kalau menurut saya itu mungkin anak umur SD pun mungkin memungkinkan untuk disampaikan kekebaran itu, tapi mungkin hari ini kan bukan lagi dalam bentuk ayunan mungkin ya. Jadi, mau tidur gitu kan, mau tidur ya disampaikan kekebaran itu. Dugaan saya seperti itu, kira-kira seperti itu. Kemudian Pak, saya pernah melihat Pak, di ayunan itu ada besi berani magnet Pak, terus ada besi patah ditaruh di bawah ayunan itu, mungkin Bapak tahu maknanya apa, tujuannya apa gimana? Ya, kalau itu pernah juga saya, mungkin di zaman sekarang pun masih ada itu ya, tapi itu apakah ada hubungannya dengan kekebaran, wallahu a'lam. Tapi yang saya lihat itu katanya untuk menjaga dari gangguan makhluk halus, ya kan? Ada malahan tadi ada apa itu? Selain dari besi mungkin ada lagi nanti Al-Quran kan di kepala anak itu. Ada yang lain mungkin apa ya? Itu bahasa gayunya lasun putih gitu, atau lasun bawang ya. Kan ada bawang putih, nah itu diselipkan kan. Apakah di kekebaran itu ada ditaruh itu, wallahu alam juga. Tapi kalau untuk bayi biasanya ada ditaruh itu. Apalagi mungkin ya, menjelang sore mau pergi entah kemana ada keperluan, itu masih bayi itu barangkali ya, masih bayi itu umur berapa ya, maksudnya masih bayi dah 3, 4, 5 tahun itu ada orang yang
meletakkan itu paling kurang bawang putih tadi supaya janti terhindar dari gangguan makhluk halus. Itu seperti itu. Mungkin biar nggak kaget juga anaknya Pak ya pas tidur Pak ya. Wallahu a'lam. Tapi yang jelas katanya untuk jangan terganggu oleh makhluk halus. Kemudian Pak tadi kan Pak Ayun mengayun anak tadi ibunya Pak. Nah terus kemudian peran bapaknya seperti apa ini Pak? Apakah nanti besar akan mengabaikan peran orang tua atau ketika keberan itu ada diceritakan tentang ayahnya juga Pak? Iya, itulah berangkat dari yang Arkan tadi juga kan. Memang kalau di Ayun itu mengatakan ibu-ibu yang melakukannya, ya kan? Kalau bapak-bapak nggak tahu juga di mana kondisi dalam saya. Apakah udah tidur duluan? Mungkin nggak tahu juga itu kan. Jadi seperti itu. Apakah juga disampaikan tentang bagaimana ayah? Tergantung kondisinya bagaimana kan. Tergantung kondisi bagaimana, ceritanya bagaimana. Mungkin disampaikan tentang bagaimana tanggung jawab ayah, tanggung jawab ibu mungkin kan. Mungkin seperti itu. Kemudian Pak terkait tahapannya Pak, kalau kita orang Aceh ini kan setiap melakukan sesuatu ada doanya dulu, salawat dulu baru menyampaikan pesan Pak. Kalau kita ketika mengayunkan anak itu ada seperti itu juga Pak atau langsung ke keberennya itu Pak? Atau ada tradisi sesuatu dulu yang dilakukan tradisi ritual khusus gitu Pak, baru melakukan ke keberan? Jujur saja, pengetahuan saya tentang itu nggak sampai ke situ, ya, nggak sampai tentang prosesnya, apakah membaca apa dulu, apakah assalamualaikum dulu atau selawat dulu itu belum. Jadi karena kan tidak mengalami tadi ya dan tidak melihat prosesnya itu, jadi nggak tahu apakah harus membaca sesuatu dulu. Itu wallahu a'lam kan. Tapi yang jelas memang ada kebenaran itu. Tentang prosesnya saya nggak tahu persis. Kemudian kalau orang tuanya sendiri Pak, seperti apa Pak? Apakah duduk dulu atau gimana? Atau mungkin sama seperti tadi ya, sama seperti tadi. Jadi kalau diduga ya tergantung. Kalau diduga ya, kalau menggunakan ayunan itu yang model apa tuh, yang bahannya tadi dari ayunan itu mungkin dari kain sarung, mungkin kalau dulu barangkali kan, ya, tergantung situasi mungkin menurut saya. Apakah nanti bisa berdiri kan tergantung, atau mungkin udah capek berdiri mungkin duduk barangkali kan. Yang saya pahami begitu mungkin, karena kan seperti tadi saya sampaikan, saya sendiri belum pernah mengalami dan kemudian tidak pernah melihat bagaimana prosesi dari menyampaikan kekebalan itu. kemudian Pak kondisi saat ini kekebaran itu seperti apa Pak? Kalau ditanya kondisi hari ini apakah masih seperti dulu, itu juga ya kan, menurut yang saya lihat dan saya amati memang nggak ada itu kan, nggak ada saya lihat. Tapi saya pikir mungkin kalau kondisi hari ini mungkin udah bisa dimodifikasi barangkali ya. Kalau ceritanya dulu tentang legenda itu kan cerita yang mungkin kadang nggak masuk akal. Nah, sekarang ini barangkali ya bisa yang Islami ceritanya barangkali ya, tentang kisah Rasulullah, tentang kisah sahabat dan sebagainya, dan cerita yang nilai-nilai positif yang tentu itu bukan legenda. Saya pikir seperti itu bagus disampaikan ya. Nah, apalagi hari ini kan kita jauh dari tradisi yang baik seperti itu kan. Nah, tapi itu pun nanti tergantung kepada orang tuanya pandai tidak bercerita, dan itu saya pikir boleh siapa saja kira-kira yang mampu untuk mampu bercerita atau berkeberan, apakah ayahnya, mamanya, atau neneknya barangkali kalau masih ada, atau mungkin kakaknya atau siapalah yang kira-kira nanti bisa menyampaikan kekebalan itu. Dan tadi barangkali ya, jangan lagi menyampaikan legenda yang barangkali tidak jelas. Sekali boleh barangkali, tapi yang lebih banyak itu adalah nilai-nilai dari ajaran Islam itu sendiri kan. Atau di Indonesia barangkali ada cerita yang mungkin ada hikmah yang baik untuk disampaikan. Kalaupun Pak
kekebaran ini betul-betul punah, Pak, apakah ada dampak buruknya bagi kehidupan masyarakat, Pak? Atau kalau punah ya udah punah aja gitu? Setiap tradisi itu kan ada nilai positifnya. Nah, saya pikir itu kalau hari ini nggak ada, itu bagusnya diadakan kembali, ditradisikan kembali. Walaupun mungkin itu tidak terlalu mudah kan, karena saya sendiri beberapa keluarga mungkin kan melihat ataupun mendengar dari teman-teman atau mendengar dari nggak ada lagi yang mencerita kekebalan itu. Ya, padahal itu sangat positif, sangat bagus sekali untuk menyampaikan nilai-nilai atau pesan-pesan yang sangat baik kepada anak itu. Mudah-mudahan nggak punah lah. Tapi kalau punah, dicoba dibangkitkan kembali ya, dibudayakan lagi ya kan, sehingga nanti itu budaya Gayo itu sendiri tidak tergerus atau tidak punah dimakan oleh peradaban zaman yang semakin semakin maju ya, mungkin seperti itu. Baik, Pak. Kalau program konkretnya, Pak, apa yang harus kita lakukan agar kekebalan ini berkelanjutan, Pak, lestari di tengah-tengah masyarakat, Pak? Ya, saya pikir mungkin pemerintah daerah tentunya itu harus menyampaikan kembali. Apalagi kan hari ini ada satu bidang ya, bidang apa namanya itu di pemerintahan itu ada di masing-masing. Saya pikir kalau bagi di Aceh ya, di Takengon jadi mungkin ada yang namanya majelis adat ya. Ada provinsi dan ada majelis adat di kabupaten masing-masing. Dan saya pikir mungkin orang itu pun sudah berpikir tentang hal itu untuk membangkitkan kembali tradisi seperti itu. Tapi sampai kapan hari ini tradisinya Allahu a'lam. Itu belum ini ya, belum saya lihat. Nah, itu boleh melalui nanti pemerintah daerah ke masyarakat mungkin menyampaikan informasi tentang itu, atau mungkin di sekolah. Tapi itu guru barangkali yang nanti menyampaikan kekebalan itu kan. Jadi boleh melalui masyarakat mungkin, atau boleh melalui lembaga pendidikan, atau mungkin disampaikan melalui lewat majelis dakwah barangkali. Karena saya pikir memang kekebalan itu perlu, tradisi lisan itu perlu dibangkitkan kembali ya, dibudayakan kembali dalam masyarakat. Seperti itu. Terakhir, Pak, nah kita kan ada Pekan Kebudayaan Aceh, Pak. Seberapa jauh Pekan Kebudayaan Aceh ini memfasilitasi kekebalan tadi, Pak? Atau memang nggak pernah dilibatkan kekebalan ini dalam tradisi pertunjukan di Pekan Kebudayaan atau? Wallahu a'lam juga itu ya. Tapi saya pikir atas nama tradisi yang baik itu kan, itu pasti diikutkan dalam perlombaan. Kalau masa kekebalan ini juga saya pikir ada kan, saya pikir ada juga itu dilibatkan dalam tapi itu kan sifatnya kan lokal ya. Seperti mungkin kalau di Takengon itu kan umumnya tradisi Kerawang itu kan, atau kalau seni itu umumnya didong gitu ya, didong. Dan saya pikir mungkin juga yang tadi saya sampaikan bahwa kekebalan ini pun juga diikutkan dalam perlombaan dalam pentas budaya seperti itu. Cuman nggak tahu sejauh mana kekebalan itu begitu besar disampaikan dalam kegiatan itu. Itu karena begini. Karena ketika ada acara seperti Pekan Budaya itu sendiri, saya kurang ikut serta dalam kegiatan itu. Mungkin karena faktor kesibukan dan sebagainya. Tapi saya pikir tadi, budaya-budaya tadi itu ada disampaikan ataupun diikutkan dalam perlombaan di dalam kegiatan event budaya seperti itu. Oke, seperti itu. Satu lagi nih, Pak, event itu kan ada yang tahunan. Kalau tingkat provinsi itu kan 4 tahunan, 5 tahunan, Pak ya. Itu Pak dikira cukup, Pak, untuk melestarikan kekebalan tadi, Pak? Terlalu lama barangkali. Kalau melalui event budaya itu terlalu lama. Bagusnya memang seperti tadi ya, di pemerintah daerah itu harus menyampaikannya mungkin dalam setiap kesempatan. Jadi ketika mereka turun ke masyarakat atau melalui program apalah barangkali. Atau tadi melalui pendidikan itu, melalui lembaga pendidikan itu lebih efektif barangkali disampaikan seperti itu kan.
Eh, ya mungkin seperti itulah jawaban saya. Oke Pak, saran Pak untuk generasi muda, ibu-ibu muda yang akan menerapkan kekebalan nanti Pak, gimana Pak? Baik, saran saya pada ibu-ibu muda ini supaya bisa menyampaikan pesan-pesan nilai-nilai moral kepada anak didik, kepada anaknya itu melalui kekebalan. Itu boleh siapa aja, apakah nanti ayahnya atau mungkin mamanya atau siapa saja yang mampu untuk menyampaikan dengan baik kekebalan itu. Karena saya merasakan sendiri, mungkin anak di rumah kan, ketika anak itu mungkin perilakunya kurang baik, ketika disampaikan kekebalan itu sangat meresap gitu. Jadi efeknya itu bagus sekali. Jadi umur 6-7 tahun pokoknya kan, ketika orang rumah saya menyampaikan sebuah cerita, itu didengarkan oleh anak itu dan tidak dilakukan lagi. Jadi ada efeknya lah bagi anak itu. Mungkin itu saja. Kalau umpamanya orang tuanya nggak bisa, ya belajar mungkin barangkali kan, karena bercerita berkebaran dengan baik, mungkin seperti itu. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama. Jadi kan seperti itu dia. Karena memang informasinya seperti itu. Jadi betul tadi kan. Udah dimatiin tuh. Belum Pak. Atau ngobrol seperti ini lebih seru Pak. Gini, itulah kan. Memang ada orang kadang-kadang memahami betul tentang, walaupun dia bukan ahli tentang tradisi itu, tapi paham ya kan. Jadi tadi umpamanya seperti cerita Atu Belah, maka mungkin itu lebih paham Bang Mawari ketimbang saya. Atu Belah, Putri Pukes itu kan, atau Putri Hijau itu kan, nggak tahu. Malim Dewa itu kan. Cuman mungkin kalau hari ini sekali-sekali boleh lah kan, jangan itu lagi. Yang tadi saya sampaikan nilai-nilai yang ada, cerita-cerita Nabi dan Rasul gitu kan. Kemudian para sahabat, ya kan, cerita orang tua dahulu yang memang tahu rekam jejaknya dalam Al-Quran atau hadis kan, itu yang disampaikan kepada anak-anak. Jangan tradisi yang mungkin itu legenda itu kan belum tentu benar nilai-nilai kebaikan itu. Sekali-sekali boleh itu. Tapi kalaupun terlalu banyak itu nanti anak itu kan terpengaruh juga. Karena tadi saya sampaikan sangat efektif kayaknya itu. Si Azam kan di rumah, ya kan. Emaknya kadang-kadang begini, emaknya, tapi nggak dilakukan setiap malam karena faktor kesibukan. Guru hari ini, coba. Jadi bukan hanya karena mungkin orang tuanya kurang mampu menyampaikan, diperparah lagi dengan kegiatan guru yang hari ini sangat banyak. Sampai jam 12 malam. Sampai jam 12 malam. Coba apa yang mau disampaikan ke anak itu? Anak udah tidur. Kamu dulu, Pak. Jadi kalau dosen nggak begitu banyak kerjaan, tapi kalau guru, Iya. apalagi program apa doang? PD apa? Kurikulum Merdeka itu untuk muridnya merdeka, untuk gurunya tempat kerja. Jadi seperti itu dia. Kecuali mungkin anaknya orang tuanya nggak pegawai negeri, mungkin boleh ya. Jadi harus diberikan kesadaran gitu kepada orang tua, pemerintah terutama, atau yang tadi itu yang lewat lembaga adat tadi kan, untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Dan efektif memang saya lihat. Anak di rumah, anak lain saya nggak tahu kan, di rumah ketika anak itu bermasalah, kalian bukan bermasalah, ada satu perilaku yang nggak baik, lalu kemudian diceritakan, dia ingat besoknya atau kapan-kapan dia ingat. Kan gitu ya, anak-anak ketika mengulangi satu pekerjaan yang kurang baik, lalu kan seperti dulu bapak ceritakan atau mama ceritakan, dia pasti tidak akan akan ingat itu. Kalau ini Pak, perguruan tinggi sendiri Pak, ada nggak Pak persiapan calon-calon guru itu yang bisa kekebalan gitu Pak? Itu tergantung perguruan tingginya. Bukan sopan nih kalau udah di Gajah Putih. Nah, tergantung kepada perguruan tingginya, ya kan? Disesuaikan dengan kearifan lokal, mungkin seperti itu. Mungkin
di materi kuliahnya salah satunya disampaikan tentang itu, ya kan. Lalu mungkin kemudian diarahkan kepada mahasiswanya untuk meneliti tentang nilai-nilai yang ada di dalam kekebalan itu, paling seperti itu. Kalau di provinsi nggak mungkin kan, mungkin mungkin juga boleh. Seperti yang tadi yang mau disampaikan di dia meneliti tentang kekebalan itu. Ini lebih jelasnya mungkin beliau nanti apakah masih ada tradisi itu atau bukan. Kalau ada itu mungkin karena kan di Takeng itu ada beberapa wilayah itu kan, daerah Kebayakan kah atau Bebesen kah itu, saya pikir itu juga mempengaruhi daerah itu, nggak tahu kenapa. Mungkin di daerah Bebesen itu kan lebih dominan dilakukan, lebih sering, nggak tahu kita kenapa. Atau mungkin daerah lain nggak pernah dilakukan itu. Seperti saya sendiri nggak pernah mendengar cerita itu barangkali, nggak pernah. Kenapakah tadi kemampuan orang tua menyampaikan cerita itu kan butuh skill juga, butuh membaca. Berarti di wilayah apa? Iya, betul. Dekat betul buka situ. Karena saya heran juga itu yang menjaga itu kan, nggak paham betul dia. Paham betul dia. Seperti seolah terjadi, padahal mana terjadi itu kan. Jadi ya seperti itu, butuh keahlian juga itu. Jadi kecerdasan ya. Kecerdasan apa? Visu, audio. Kinestetik. Pokoknya itulah. Kinestetik. Mungkin seperti itu. Oke, udah berapa orang tentang kekebalan ini? Tentang kekebalan. Baru Bapak pertama. Wah, Ngeri ya Pak. sebenarnya kalau ini pas kali itu Pak Jamhuri kan. Karena beliau memang saya pikir ya banyak berbicara masalah itu. Masalah apa namanya? Tradisi kan. Ada berapa lagi itu kalau mau, cuman kapan ya? Ntar pulang. Enggak Pak. Ada itu kalau di sini Pak Jamhuri tadi boleh. Saya pikir beliau mau itu. Cuman kapan rencana pulang? Malam besok Pak, malam Senin Pak. Tapi kalau Pak Jamhuri mungkin bisa diperpadu malam besok. Kalau Senin, mungkin Senin di sana aja, di Syariah aja mungkin jumpai beliau. Itulah makanya. Oh, pas waktu saya kesini lagi Pak. Boleh. Nanti gini aja. Kapan nanti kemari lagi kan? Sampaikan. Ada lagi Prof. Mdin. Saya pikir mungkin beliau tahu persis itu. Kalau saya mendengarkan ini kan, banyak cerita mungkin beliau itu. Pak Jamhuri, Pak Prof. Muhammadin dia dosen hukum Usia. Rektor Pasca mungkin dia kan. Siapa lagi ya? Tapi kalau melalui nanti beliau tadi, siapa lagi yang bisa bisa diminta bantuan menyampaikan kekebalan itu tahu betul. Ada lagi beberapa nanti. Pak Jamhuri kan dulu beliau di Kekebalan Gayo. Jadi beliau tahu persis. Beliau tahu persis siapa orang-orang yang paham tentang tradisi Gayo itu. Ya, makanya kan ingat makanya saya bilang malam dari pagi ya. Mungkin nggak Pak Jamhuri cerita kan? Mungkin karena saya sendiri beliau akrab, bukan seakrab dengan Bang Mua, ya kan? Itu mungkin boleh jadi ya, karena kan siapa namanya? Rahman Pak. Rahman udah baca sebelumnya ya dari skripsi ini yang disertasi ini tadi. Saya merasakan sendiri Pak, ketika melahirkan anak itu teringat, adik kan rame Pak, kami 7 Pak. Oh, udah. Ada magnet Pak. Maksudnya kenapa masyarakat ini paham tentang magnet itu? Apakah lab nggak ada Pak? Atau apakah dari Al-Quran, apa dari hadis atau tradisi juga, turun-temurun kan? Kayak tadi itu Pak Maudi kan juga, itu nggak tahu lah. Bawang putih tadi kan sering nanti kebetulan mungkin harus keluar sore ya, habis jam 5 nanti kan. Tapi itu bayi kan, bayi itu kan umur 5 tahun sampai 5 tahun kan. Tapi kalau di atas itu kayaknya nggak lagi kan. Itu tadi diserik, atau mungkin Al-Quran dibawa, atau besi tadi ya, atau magnet ya. Nggak tahu apakah benar, wallahu a'lam. Malahan ada, tapi bukan tidur ya. Kan itu anak itu dikalungkan, katanya. Kayak ini ada tetangga itu anaknya kan, dikalungkan
entah apa itu di kalung. Dia laki kan, dia kan pakai kalung kan laki, perempuan, ini laki. Atau malahan ada yang diikatkan benang nanti di itu apakah ada, tapi nggak ada hubungan dengan kekebaran ya. Itu menyangkut hal lain barangkali. Benang diikat itu kan ada tuh benang di pinggang kan, benang putih. Nah, jadi mungkin tergantung keyakinan itu. Kalau kita meyakini itu bisa jadi. Kalau kita nggak yakin walaupun itu Al-Quran nggak akan terjadi juga, Bang. Selain kekebaran ini apa aja yang sudah ingin dikembangkan? Baru kekebalan ini Pak. Ya baru itu ya. Oh sebelumnya kan cagar budaya ya. Ya, cagar budaya Pak. Tapi itu lebih ke budayanya ya, budaya apa ya? Hasil ada nilai-nilai ini ya, nilai-nilai apa ya? Ada juga ya. Ada Pak. Kebetulan kan kita mau meliti masalah itu. Jadi berapa dikasih itu, Bang? Saya kan Pak Muhajir, berapa persen itu? Saya kan dengan Pak Muhajir. Yang bingung nanti saya bukan apa. Berapa dikasih itu? Berapa persen kira-kira? Karena kan dari awal kan konsepnya kan saya. Tapi kemarin karena musibah kan,